menjalankan sebuah ekspor masih dalam perencanaan. Semoga nanti bisa tercapai. Jadi sehingga nanti peternak-peternak di seluruh Sumatera Barat ataupun Indonesia nanti kita bisa menjadi pengekspor madu galo-galo nanti. Tidak usah terlalu tergiur dengan harga madu yang begitu mahal, terus kita berhamburan untuk budidaya, terus memesan log yang terlalu banyak. Itu jangan. Pahami dulu bagaimana budidayanya. Cukup coba dulu satu log, satu kotak. Kita pelajari dulu, baru kita kembangkan. Setelah kita mampu, baru kita jadikan sebuah bisnis. Itu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akim atau nama lengkap Mutakin. Jenis usaha yaitu budidaya madu lebah trigona atau budidaya madu galo-galo yang beralamat di Jalan Lintas Payakumbuh Lintau, kilometer 8, Pakan Sabtu, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Kalau dilatar belakangi dengan pendidikan, itu mungkin tidak ada sama sekali. Karena latar pendidikan saya sebelumnya yaitu saya sarjana hukum, yaitu di IAIN Batu Sangkar. Dan kenapa bisa terjerumus kepada galo-galo sendiri? Mungkin karena ini adalah efek juga dari sebuah corona. Sebelum kita masuki langkah awal dari budidaya madu lebah trigona, yang pada tahun 2019 saya terkena efek dari corona, yaitu berada di posisi mentawai. Saya bekerja di sebuah resort, kemudian di PHK, kemudian pulang kampung dan jadilah seorang pengangguran. Dan di saat inilah kita mencari sebuah ide, apa sih usaha yang bisa kita kembangkan, walaupun kita tidak keluar dari sebuah rumah gitu. Kalau untuk galo-galo sendiri itu di tahun-tahun 2005-2010 itu sudah ada, tapi jenis galo-galonya jenis yang rumahan atau sebut dengan levisep, bukan yang kita kembangkan yang pada saat ini. Karena kalau kita masih mengembangkan yang jenis levisep atau rumah, itu hasilnya mungkin dalam setahun itu mungkin untuk mendapatkan 100 gram atau 100 mili itu butuh waktu setahun gitu. Tapi jika yang kita kembangkan yang jenis sekarang ini yaitu Heterotrigona itama, yaitu bisa mendapatkan hasil dalam per bulannya bisa mendapatkan 250 mili sampai 1 kilo pun bisa, tergantung dari vegetasi yang dikonsumsi oleh lebah itu sendiri. Kita mulai budidaya itu mulai dari tahun 2019. Ide awal yang pertama efek corona, kemudian kita sebelumnya sudah pernah juga beternak atau budidaya dari galo-galo jenis levisep. Kemudian kita juga ikut pelatihan, dan bahwasanya ada jenis galo-galo yang ukurannya jauh lebih besar dan menghasilkan madu yang cukup lebih banyak dibandingkan dari jenis yang levisep. Kalau dulu itu kita menggunakan bambu yang kita kembangkan itu yang jenis rumahan atau levisep. Tapi yang sekarang ini jenis yang dari Heterotrigona itama itu bukan dari bambu lagi gitu, tapi emang asli dari sarang yang kita tebang ke hutan. Tapi hutan yang kita maksud di sini bukan hutan lindungan, tetapi hutan rakyat. Istilahnya adanya kebun-kebun karet, kebun-kebun masyarakat, dan itu bisa kita ambil seperti itu. Usaha dari budidaya madu lebah trigona ini itu sangat simpel dan bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Karena simpel yang saya maksud di sini, kita tidak memberi makan, tidak memberi minum, dan tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak. Jadi sarang yang kita ambil dari hutan terus kita bawa ke lokasi budidaya, terus nanti kita taruh di belantaran rumah ataupun di bagian kebun-kebun kita, dan cukup kita hindarkan dari serangan hama seperti semut dan cicak. Dan
sekali sebulan kita panen madunya. Cukup simpel dan bisa dikerjakan oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa ataupun yang sudah tua pun juga bisa untuk melakukan budidaya dari madu lebah trigona ini. Kalau pertama kali merintis usaha, memang kita nol sekali modalnya. Pertama itu kita langsung terjun ke hutan, yaitu mencari sarangnya. Kita langsung sendiri yang mencarinya. Kita ambil, soalnya kita ada peralatan juga, ada sinso juga. Jadi kita belum menggunakan modal. Pertama kita mengambilnya dulu, kita ambil satu, kemudian kita buatkan kotak madunya. Kemudian udah sampai 10, baru kita menggunakan modal lagi. Dalam budidaya madu lebah trigona, tergantung dari koloninya juga. Koloni yang baru kita ambil dari hutan, kita coba budidaya sendiri, itu akan berbeda dengan koloni yang sudah kita pasangkan kotak, yang sudah kita buatkan dan dipesan, itu akan berbeda dengan yang kita buat sendiri gitu. Jadi kalau yang sudah kita buatkan kotak ataupun kita pesan itu semuanya sudah untuk hasil kegagalan itu mungkin bisa dikatakan 10%, karena dari peternak sendiri atau saya sendiri itu memberikan garansi kepada konsumen yang ingin budidaya atau memesan sarang lebah trigona. Itu masa garansi sekitar 2-3 bulan. Jadi pertama kita mencari dulu sarang galo-galo ini ke hutan ya. Kemudian setelah kita menemukan itu jenis dari galo-galo itu tidak semua jenis galo-galo yang bisa kita budidayakan. Yang bisa yang sering lah yang paling mudah itu dikembangkan yaitu dari jenis Heterotrigona itama dan jenis dari Thoracea. Setelah kita ambil sarangnya ke hutan, itu kita potong dia pada siang hari. Kemudian nanti pada malam hari baru kita bawa ke lokasi budidaya. Setelah di lokasi budidaya, kita diamkan selama 1 minggu. Kemudian baru kita lakukan pemasangan kotak atau kotak madunya gitu. Nanti ada modelnya kotak madu seperti apa. Kemudian setelah kita pasangkan, nanti sekitar 1 bulan dia udah menghasilkan madu. Itu madunya lebih kurang 1/4 gram lah. Dari segi kotak madu untuk budidaya itu kalau ukuran yang kami gunakan yaitu biasanya 30 kali 30 dengan ukuran papan ketebalan minimal 3 cm. Makanan dari lebah trigona atau galo-galo sendiri, dia itu mencari ke alam langsung. Jadi hasil madu yang dihasilkan oleh galo-galo atau lebah trigona ini murni dia menghasilkan sendiri, sebab makanan dari lebah itu adalah nektar bunga. Mungkin perbedaan sendiri dari galo-galo dan lebah. Kalau galo-galo sendiri dia bisa mengambil ekstra floral dan exofloral, sedangkan lebah yang bersengat dia tidak bisa. Jadi kualitas dari madu lebah trigona ini atau galo-galo itu jauh berlipat-lipat dibanding dari madu lebah biasa atau lebah yang bersengat. Karena galo-galo sendiri dia juga mempunyai gigi yang bisa menggigit getah kayu, sebab nektar itu kalau lebah yang bersengat dia cuma mengambil nektar, sedangkan galo-galo sendiri dia tidak hanya mengambil sebuah nektar tapi juga mengambil getah itu nanti akan diproses menjadi sebuah nektar. Makanya madu dari galo-galo sendiri dia ada cita rasanya itu ada 3 rasa. Yang pertama ada pahit, manis, dan asam. Jadi kalau dari lebah yang bersengat sendiri fokus kepada rasanya cenderung kepada manis, sedangkan galo-galo ada 3 varian rasanya, dan itu akan berubah terus setiap kali kita panen dan tergantung dari vegetasi apa yang dia makan sendiri. Kalau untuk pengembangan budidaya madu lebah trigona yang maksimal lah yang bisa dikembangkan pada satu tempat
satu area itu maksimalnya lebih kurang 25 koloni. Kenapa hanya 25? Karena ibaratkan kita di keluarga kita punya keluarga ada 5 orang, sedangkan untuk konsumsi makan kita hanya sedikit, nanti banyak yang kelaparan. Begitu juga dengan lebah trigonanya atau galo-galonya, tergantung dari vegetasi lingkungan kita. Kalau lingkungan kita sedikit vegetasi yang berbunga, maka bisa dikatakan sedikit jumlah koloni yang bisa kita kembangkan. Kalau untuk 25 koloni itu standar maksimalnya. Kalau lebih dari 25, mungkin hasil madunya akan sedikit. Lebih baik cukup di 25 maksimalnya. Hasil dari madu lebah trigona atau galo-galo itu satu kotak bisa menghasilkan minimal 100 gram, maksimal sampai 1 kilo, tergantung dari vegetasi dari lingkungan juga. Untuk pemasaran sendiri dari kami, itu dari Galo-Galo Paliko, yaitu kami sendiri tidak fokus kepada madu juga, dan tidak fokus juga kepada penjualan dari lebahnya, tetapi kami cenderung kepada edukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dari budidaya. Kemudian untuk madu, kita panennya langsung bersama konsumen. Jadi kita buka sebuah konsep, yaitu agrowisata panen madu secara langsung bersama konsumen. Jadi sebabnya madu ini kan sensitif, jadi konsumen bisa menikmati panen madu langsung di lokasi budidaya. Dan sepertilah model kami, bagaimana pemasaran kami di madu galo-galo ini. Kalau untuk hama khusus di budidaya, mungkin yang khusus tidak ada, tapi cenderung yang biasa ada, yaitu tapi tidak terlalu berbahaya juga, sebab ini bisa diatasi seperti semut dan cicak. Itu sih yang paling berbahaya di budidaya galo-galo yang sering ditemukan di lapangan, yaitu hanya semut dan cicak saja. Sekian lama saya sendiri dalam budidaya madu lebah trigona atau galo-galo ini. Kesulitan dan hambatan tentu pasti ada, karena yang paling berat itu adalah kesulitan pada waktu merintis. Itu dia. Tetapi pada saat ini kesulitan yang kami hadapi insya Allah tidak ada lagi, alhamdulillah tidak ada. Tapi kesulitan yang paling berat itu pada waktu merintis, karena masyarakat belum tahu banyak tentang madu dari galo-galo ini. Jadi mungkin sebuah cimohan juga untuk dari masyarakat kepada kami, karena ini adalah hal yang baru. Itu kesulitan yang saya terima di waktu awal, tetapi dengan niat dan tekad yang ikhlas juga, alhamdulillah memberikan sebuah hasil dan perjuangan sampai saat ini. Untuk sahabat di rumah yang sudah menjalani dari budidaya madu lebah trigona, atau yang akan berencana atau planning dalam budidaya madu lebah trigona, untuk yang berencana dulu, yang pertama, tidak usah terlalu tergiur dengan harga madu yang begitu mahal, terus kita berhamburan untuk budidaya, terus memesan log yang terlalu banyak. Itu jangan. Pahami dulu bagaimana budidayanya, cukup coba dulu satu log, satu kotak. Kita pelajari dulu, baru kita kembangkan. Setelah kita mampu, baru kita jadikan sebuah bisnis. Itu untuk sahabat di rumah yang baru mencoba. Untuk sahabat yang sudah mencoba dalam budidaya madu lebah trigona, yang pertama tetap fokus dulu, jangan patah semangat. Dan madu ini lah sifatnya sensitif. Jangan pernah sahabat mencampur madu yang asli dengan yang palsu, karena madu ini kan sifatnya sensitif. Usahakan panen langsung bersama masyarakat. Kemudian madu walaupun tidak dipanen, dia tidak akan pernah basi kapanpun.
itu adalah keuntungan dari budidaya madu galo-galo. Pengembangan perencanaan dari kami dari Galo-Galo Paliko sendiri, kami ingin menjalankan sebuah ekspor, masih dalam perencanaan. Semoga nanti bisa tercapai. Jadi sehingga nanti peternak-peternak di seluruh Sumatera Barat ataupun Indonesia nanti kita bisa menjadi pengekspor madu galo-galo nanti ke luar negeri nantinya. Karena yang masih saat ini pengekspor madu yang lebih besar itu adalah Malaysia, kemudian Thailand. Nah, nanti mudah-mudahan kita dari Indonesia juga bisa melakukan ekspor nanti ke luar negeri. Selain itu, pengembangan dari budidaya madu lebah trigona ini yang telah kami lakukan, mungkin bisa dikatakan produk turunan dari madu galo-galo. Variannya mulai dari madu, kemudian adanya biduan. Biduan ini adalah madu kita campur dengan bipolen. Kemudian ada bibrit, yaitu adalah bipolen yang sudah kita keringkan, kita kemas. Kemudian dalam segi minumannya ada produk turunannya seperti kopi madu, yaitu kopi yang kita campur dengan madu. Kemudian ada kawa madu, air kawa kita campur dengan madu. Kemudian ada juga variannya tebu madu kopi ya. Ini artinya tebu kita campur dengan madu, kita campur dengan kopi atau kopi tebu. Mungkin nanti sahabat bisa lihat langsung bagaimana prosesnya nanti. Baik, untuk sahabat di rumah yang ingin belajar dari madu lebah trigona atau galo-galo, bisa datang langsung ke Jalan Raya Payakumbuh-Linto, kilometer 8 Pakan Sabtu, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, atau kunjungi di medsos kami, yaitu di Instagram di Galo-Galo Paliko, kemudian di Facebook Galo-Galo Paliko, YouTube Galo-Galo Paliko. Untuk nomor WA di 082284655706 dan di Google bisa dicek di www.galogalopaliko.com. Terima kasih kepada sahabat yang telah menyaksikan dari budidaya madu lebah trigona Galo-Galo Paliko di channel Hendarto Story. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk sahabat di rumah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel dari Hendarto Story. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.